Assalamualaikum, apa kabar Gan? Memang bukan hal yang mudah mencari gadget yang sesuai untuk kebutuhan, apalagi kalau sudah dimending-mendingkan dengan harga yang gak terlalu berbeda pula. Dan bicara soal kebutuhan gadget nih Gan, teman-teman bisa belanja di Shopee aja mulai dari power bank, headset, laptop, keyboard gaming, hingga kamera. Karena belanja elektronik di Shopee dapat cashback 50% plus gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50.000. Lumayan banget kan? Dan di sini sudah ada total 10 gadget yang menarik banget untuk saya bahas ya. Jadi tonton sampai selesai, harganya ini 300.000 sampai 2 jutaan. Link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video dan mari kita mulai. Wearable gadget pertama yang ingin saya bandingkan ada smartwatch TicWatch C2 yang harganya 2,3 jutaan versus Amazfit GTS yang harganya 1,8 jutaan. TicWatch C2 merupakan smartwatch dari Movoy. Jam ini adalah varian warna platinum ya, yang berdimensi 42,8 mili, punya desain jam tangan klasik dengan material dari stainless steel yang sangat solid banget. Saya suka banget nih. Saya merasa sensasi saat dipakai terasa mewah Gan, untuk dipakai dalam acara formal atau selagi kerja nyaman banget nih. Sementara Amazfit GTS ini merupakan smartwatch dari Huami yang berukuran 43,25 mili dengan material bodi atas dari aluminium alloy yang terasa ringan banget saat dipakai. Desain Amazfit GTS terasa lebih atraktif, cocok banget dipakai dalam acara formal atau untuk penggunaan sehari-hari. Nah, bagi yang kerjaannya ngetik atau coding seharian, jam ini nggak bakal ngeganggu karena ringan banget. Mode pengoperasian kedua smartwatch ini menggunakan touchscreen dan tombol tekan fisik multifungsi. Kalau di TicWatch C2 punya layar bulat dengan display AMOLED 1,3 inch yang beresolusi 360x360 pixel. Warna dan kontrasnya bagus banget, icon di drawer apps terlihat atraktif dan enak dilihat dari sudut pandang manapun tentunya. Sayangnya tidak ada ambient light sensor, jadi saya harus mengatur kecerahan layar secara manual nih Gan. Berbeda dengan Amazfit GTS yang sudah ada ambient light sensor dengan bentuk layar kotak dan display AMOLED 1,65 inch yang lebih besar yang beresolusi 348x442 pixel. TicWatch C2 punya prosesor Qualcomm Snapdragon Wear 2100 dengan RAM 511MB dan ROM 4GB. Nah, artinya smartwatch ini punya sistem operasi Wear OS di mana bagi pengguna HP Android, smartwatch ini adalah pasangan yang paling tepat. Beberapa alasannya karena saya bisa install aplikasi Wear OS apapun di Play Store. Banyak banget nih, dan data-data kita bisa disinkronisasi dari akun HP ke akun yang ada di smartwatch. Kayak baca dan balas email di jam, kemudian melihat laporan pelacakan olahraga, notifikasi jarak jauh yang nanti juga akan saya bahas. Sementara Amazfit GTS punya sistem operasi sendiri dengan performa yang bagus dan gak lelet nih Gan. Artinya kita bakal dapat update, tapi tidak bisa menambah aplikasi lain layaknya seperti di TicWatch C2. Kedua smartwatch ini sudah punya built-in GPS dan pakai sensor untuk tracking aktivitas harian atau saat workout. Nah, kalau di TicWatch C2 ada sensor accelerometer, kemudian gyroscope dan juga heart rate sensor. Sementara di Amazfit GTS sensornya lebih banyak kayak optical heart rate sensor, kemudian accelerometer, geometrik, kemudian air pressure sensor termasuk ambient light sensor tadi. Tapi apa aja sih keunggulan utama yang paling saya rasakan selama menggunakan kedua smartwatch ini? Oke, jadi gini, yang pertama keunggulan TicWatch C2 dulu nih Gan. Notifikasi di TicWatch C2 nggak harus selalu pakai Bluetooth, tapi juga bisa via koneksi internet Wi-Fi. Bayangkan jika pagi-pagi akan berangkat kerja atau berangkat kuliah, HP-nya ketinggalan di rumah, tapi TicWatch C2 ini dipakai di pergelangan tangan kita, maka chat WhatsApp tetap bisa dibaca dan dibalas dari tempat kerja atau dari kampus. Inilah fitur unggulan yang biasa saya sebut sebagai notifikasi jarak jauh, karena meski HP nggak di tangan gitu, nggak kita bawa, kita tetap bisa membaca pesan hingga membalasnya. Nah, yang kedua bisa connect ke TWS saat dipakai olahraga. Ini yang paling saya rasakan ya. Karena ROM di jam ini ada total 4GB, saya bisa transfer lagu untuk diputar langsung di jam tanpa harus connect ke HP lalu didengarkan via TWS. Nah, kemampuan menyimpan lagu ini menjadi hal yang penting. Misalnya saat olahraga running agar kita nggak ribet sambil bawa HP gitu kan. Sementara untuk keunggulan Amazfit GTS yang paling saya rasakan selama ini, yang pertama smartwatch ini punya sensor air pressure yang menjadikannya siap untuk diajak jalan-jalan keluar. Artinya nggak cuma nyaman saat dipakai aktivitas indoor, tapi saat saya main ke kaki gunung pun jam ini akan memberitahu spot saya berada di ketinggian berapa dan tekanan udaranya ada di berapa. Nah, yang kedua Amazfit GTS punya baterai sebesar 220 mAh yang bisa dibilang smartwatch paling awet baterainya. Saya bisa gunakan jam ini hingga 2 minggu dalam sekali pengisian.
yang cocok banget tentunya bagi yang sering malas ngecas. Nah, sementara untuk masing-masing kekurangannya, baterai di TicWatch C2 sebesar 400 mAh sebenarnya lebih besar, dan saya hanya bisa dapat sekitar 12 jam untuk penggunaan normal harian. Artinya, teman-teman harus memperlakukan jam ini layaknya HP yang harus dicas setiap hari. Nah, sementara untuk performa navigasinya tentu saja lebih lelet dibandingkan Amazfit GTS yang terasa lebih ngebut. Dan kelemahan di Amazfit GTS nggak bisa simpan lagu di jam, artinya kalau lagi workout, HP harus selalu dekat agar musik bisa dikontrol dari jam. Tapi hal ini enak banget ya karena kita bisa mengontrol sambil mengetik gitu. Kayak lagi nge-gym gitu juga bisa termasuk nih kan. Dan jika Agan tanya saya lebih pilih mana, sebenarnya sesuaiin aja sama kebutuhan dengan harga yang gak jauh beda. Saat ini sekitar 400 ribuan ya. Di Shopee belanja barang elektronik dapat cashback 50% dan gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50 ribu. Saya lebih suka TicWatch C2 sebenarnya karena semua tasking yang sering biasa saya lakukan sehari-hari bisa dihandle dengan baik nih kan. Next, ada dua speaker Bluetooth stereo di harga 500 ribuan. Yang pertama dari Max Retro RBM31 seharga 449 ribu dan Miva A20 yang harganya 530 ribuan. Untuk Remax Retro RBM31 ini merupakan produk dari Press Play Official ya, dan seperti dari namanya, speaker ini punya bentuk dan desain radio FM retro gitu yang terlihat begitu artistik, lengkap dengan knob putar dan jarum radio yang biasa kita lihat di radio jadul. Tapi tetap punya spek teknologi kekinian dong kan. Nah, speaker ini punya panjang 143 mili dengan material casing dari plastik bagus dan finishing cat glossy, termasuk ada 4 baris grill speaker. Kalau saya rasakan dari bentuk dan desainnya, speaker ini sangat cocok disimpan di atas meja kerja, apalagi jika Agan suka gadget-gadget dengan gaya retro atau gaya jadul gitu. Recommended banget nih kan. Sementara untuk Miva A20 punya bentuk kotak panjang 190 mili dengan bahan metal yang solid, termasuk pada bagian grillnya jadi terasa lebih berat. Remax Retro RBM31 ini punya output sebesar 5 watt, kemudian baterai 1800 mAh untuk diputar selama 6 jam. Koneksi Bluetooth-nya ini 5.0 dengan jarak hingga 10 meter dan punya fungsi bermain musik mulai dari via koneksi Bluetooth, kemudian kartu micro SD, kemudian FM radio hingga sebagai handsfree untuk menerima panggilan telepon karena sudah tersedia mikrofon kecil di bagian depannya ini kan. Sementara Miva A20 punya peak power hingga 30 watt, baterai 4000 mAh untuk diputar selama 8 jam tapi Bluetooth-nya masih 4.2 dan bisa memutar musik via Bluetooth, kemudian micro SD sama juga sih, bisa sebagai handsfree karena sudah ada mikrofon juga. Nah, kalau untuk performa suara, Miva A20 terasa lebih unggul, bassnya nendang banget karena sudah ada dua speaker output 30 watt tadi. Miva A20 ini bisa saya sebut sebagai speaker penuh dengan bass tapi tidak menutup yang lain. Ini dia contoh suaranya kan. Sementara performa suara dari Remax Retro ini, karakter suara tak sebesar Miva A20 karena output power lebih kecil yaitu 5 watt, tapi bukan berarti bassnya nggak nendang nih kan. Ya, speaker ini punya hi-fi sound quality, bass dari speaker retro ini terasa dalam, treble-nya terdengar renyah dan vokal pun bisa saya dengar dengan jelas. Saya nggak komplain untuk output 5 wattnya ini, speaker ini punya performa yang sangat bagus, ini dia contohnya kan. Lalu keunggulan apa sih yang saya rasakan dari kedua speaker ini? Nah, untuk Miva A20 yang pertama material casingnya sangat solid karena dari bahan aluminium alloy tadi. Kalau jatuh nggak bakal retak, yang ada bakal penyok atau dent gitu kan. Nah, yang kedua output power lebih besar sehingga memungkinkan kita mendengar bass yang lebih maksimal juga, termasuk volumenya juga bisa lebih enak nih kan. Tapi kelemahan speaker ini kadang cukup lama untuk connect ke perangkat baru, bahkan saya sering matiin dan ngidupin, baru dia bisa connect. Sementara keunggulan untuk speaker Remax ini mulai dari material, kemudian bentuk desain, serta detailnya ini sempurna banget menurut saya. Semuanya menggunakan knob putar, termasuk ada lampu pada bagian untuk mencari frekuensi FM radionya ini. Jadi saat dipakai, Agan akan merasakan bernostalgia gitu dengan sensasi gadget di tahun 60-an. Dan bagi saya,
Speaker dengan desain ini masih sangat langka, terutama untuk kualitasnya nih kan. Yang kedua, sudah tersedianya FM radio, jadi kalau kita bosen dengerin lagu-lagu yang ada di Spotify, akan bisa pindah untuk dengerin FM sambil dapat informasi berita. Mantap banget nih kan. Jadi meskipun perbedaan harga sekitar 80 ribuan, saya pilih Remax Retro karena bentuk dan performa suara yang bagus untuk diputar di indoor atau di dalam ruangan. Kedua speaker ini bisa akan beli di Shopee, linknya seperti biasa ada di deskripsi video. Next, gadget yang sangat menarik untuk dibandingkan ada Honor Band 5 yang harganya 336 ribuan versus Mi Band 4 yang harganya 312 ribuan. Honor Band 5 punya layar AMOLED 0,95 inch dengan resolusi 240x120 pixel. Baterainya ada 100 mAh yang bisa bertahan hingga 14 hari, lalu Bluetooth 5.0, termasuk ada heart rate sensor, accelerometer, gyroscope, dan sudah waterproof IP68. Sementara untuk Mi Band 4, layar AMOLED dan resolusinya juga sama, yaitu 0,95 dan 240x120 pixel. Untuk baterai lebih besar yaitu 135 mAh yang bisa standby hingga 20 hari. Nah, lalu Bluetooth 5.0 dan untuk sensor ada accelerometer, gyroscope, kemudian PPG heart rate sensor, termasuk water resistant 5 ATM. Nah, kalau dari desain, Mi Band 4 bagi saya mengalami kemunduran karena bentuk kaca tempered glass 2,5D-nya ini sudah enggak cembung lagi seperti di Mi Band 3 ini, yang bagi saya terlihat lebih futuristik tentunya. Sementara desain Honor Band 5 terasa sedikit bosan nih kan, karena saya merasa nggak ada perubahan tetapi sama seperti kakaknya ya, yaitu Honor Band 4 ini. Nah, namanya juga gelang pintar kan, mau bentuknya seperti apapun, hal yang paling penting harus mengedepankan kesederhanaan dan kenyamanan pakai. Tapi ngomong-ngomong soal kenyamanan nih Honor Band 5 terasa lebih nyaman dibanding Mi Band 4. Salah satu alasannya karena bentuk modulnya ini cekung, mengikuti bentuk atas dari lengan kita, jadi saat dipakai ini nempel banget nih. Kedua smartwatch ini menggunakan mode pengoperasian touchscreen dan touch key, performa terasa cepat, display AMOLED-nya pun terlihat tajam, termasuk berbagai watch face dan icon yang terlihat atraktif di keduanya. Nah, kalau di bagian fungsi notifikasi nih Mi Band 4 menang banyak karena jumlah karakter teks yang ditampilkan lebih banyak juga, serta tetap jelas dibanding Honor Band 5 yang karakternya lebih sedikit. Bagusnya Honor Band 5 juga sudah dapat update dengan menambahkan fungsi pengontrol musik layaknya seperti di Mi Band 4, jadi terasa lebih imbang saat dikomparasikan nih Nah, kalau di Honor Band 5 sudah ada total 9 mode olahraga ditambah fungsi pemindai detak jantung dan fungsi oximeter sebagai fitur untuk mengukur kadar oksigen dalam darah. Sementara di Mi Band 4 total workout ada sekitar 6 mode, kemudian sama juga ada fungsi pemindai detak jantung namun gak ada fungsi oximeter. Lalu kalau Agan tanya saya lebih suka mana nih, Agan bisa beli di Shopee ya dengan perbedaan harga cuma sekitar 20 ribu. Apalagi beli barang elektronik di Shopee bisa dapat cashback 50%, dan jawaban saya lebih suka Honor Band 5 karena lebih nyaman saat dipakai Gadget selanjutnya yang menarik untuk dibandingkan ada TWS earphone. Yang pertama ada One More ECS 3001B seharga 499.000 dan Viata Airboom Phantom yang kemarin saya review seharga 699 ribuan. One More ECS 3001B ini merupakan TWS earphone paling murah yang dibuat oleh One More. TWS ini punya power case dengan baterai 310 mAh yang bisa memutar musik hingga 12 jam, lalu masing-masing earphone ada 38 mAh, koneksi Bluetooth 5.0 serta audio code yang sudah support AAC dan fitur ENC di mikrofonnya. Sementara Viata Airboom Phantom baterai di power case lebih besar yaitu 500 mAh dan di earbud ada 50 mAh yang mereka klaim bisa memutar musik hingga 40 jam. Keren banget nih Nah, untuk Bluetooth-nya 5.0 dan sudah punya teknologi Qualcomm aptX, untuk mikrofonnya pun sudah ada noise cancellation-nya. Kedua TWS ini punya power case dan earbud dengan desain yang ergonomik, tapi saya lebih suka One More karena materialnya terasa lebih solid dan desain yang lebih stylish nih Sementara untuk kenyamanan pakai, kedua TWS ini terasa nempel kuat, tapi batang soundpipe dari Airboom Phantom mampu masuk lebih dalam ke kanal telinga saya sehingga lebih maksimal untuk menutup noise. Sementara untuk mode pengoperasian, One More menggunakan tombol tekan fisik dan Airboom menggunakan touch control. Nah, apa yang saya suka dari Airboom Phantom ini, dia sudah punya teknologi aptX yang mampu membuat noise rendah, jadi performa suara saat mendengar musik terdengar lebih maksimal. Ya, karakter suaranya terasa agak tinggi dengan bass yang dalam tapi nggak melebar, artinya nggak menutup treble dan vokal, yang tetap terdengar jelas tentunya. Sementara untuk One More, transmisi AAC-nya ini memberikan performa bass yang nggak terlalu dalam, treble-nya lebih renyah dibandingkan Airboom Phantom, vokalnya pun terdengar lebih jelas. Jadi saya merasa lebih seimbang.
Nah, kalau kedua bass ini dibandingkan, Airboom Phantom merupakan TWS yang karakternya ini ngebass banget tapi nggak bikin telinga sakit. Keunggulan pertama dari TWS One More yang paling saya rasakan sudah ada Electronic Noise Cancellation yang mampu menyesuaikan noise dengan cepat. Lawan bicara kita nih kalau lagi dipakai nelpon akan mendengar noise sekitar 0, sekian detik, kemudian langsung fitur INC-nya ini akan langsung aktif gitu kan. Dan membungkamnya secara cepat, fitur yang keren di TWS harga 600 ribuan. Asli bagus banget nih kan. Nah yang kedua, desain dan bentuk lebih stylish menurut saya, jadi masuk ke saku kecil pun terasa lebih mudah dan karakter suara yang lebih seimbang. Sementara untuk keunggulan Airboom Phantom, yang pertama sudah ada teknologi aptX yang menurut saya masih cukup langka untuk TWS di harga 600 ribuan. Nah yang kedua, baterai yang lebih besar menjadi salah satu alasan kuat TWS ini akan aman untuk menemani Agan hingga 40 jam lamanya. Dan kalau dari perbedaan harga, saya lebih memilih One More sebenarnya yang lebih murah sekitar 200 ribu karena kebutuhan karakter suara bagi telinga saya ini enaknya di One More yang enggak terlalu ngebas nih kan. Pastinya kalau di Shopee Agan bakal dapat cashback 50% plus gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50 ribu. Gadget selanjutnya ada smartwatch di harga 500 ribuan yaitu Z-Blaze Hybrid seharga 460 ribu dan Vieta Fitme Phantom ya 499 ribuan. Link pembelian Shopee-nya seperti biasa ada di bawah kan. Nah kita mulai dari Z-Blaze Hybrid yang berdiameter 45 mili dengan bodi atas dari carbon coating dan bentuk kaca yang agak cembung. Seperti dari namanya dong kan, ini merupakan smartwatch hybrid tapi ada sedikit kemiripan dengan Lenovo Watch X yaitu punya layar OLED kecil yang bisa dinavigasi untuk memilih berbagai menu seperti melihat jumlah steps, kemudian cuaca, heart rate sensor, menu olahraga, dan lain-lain. Sementara Vieta Fitme Phantom punya bentuk bulat berdiameter 45 mili dengan bodi dari bahan metal yang terasa bagus. Smartwatch ini punya layar TFT warna 1,3 inch dengan mode pengoperasian full touchscreen. Jadi meskipun bentuknya ini bulat, lihat aja nih Gan, untuk displaynya ini ternyata kotak. Menu di jam ini lebih banyak dibandingkan untuk hybrid ya, dengan icon yang cukup besar seperti ada menu 4 mode olahraga, kemudian penerima notifikasi, remote kamera termasuk ada musik kontrol. Nah kalau di Z-Blaze Hybrid memang terasa sedikit tapi keunggulannya terletak dari dua fungsi. Yang pertama, bisa menjadi jam tangan tradisional dengan fungsi hanya sebagai penunjuk waktu. Inilah yang saya sukai, Z-Blaze Hybrid ini menggunakan baterai kancing sebagai sumber power bagi pergerakan jam kuat yang baterainya ini bisa bertahan hingga 6 bulan nih kan. Sementara untuk layar OLED-nya ini dalam tanda kutip agar Agan bisa menggunakan fitur pintarnya, menggunakan baterai terpisah sebesar 90 mAh ya yang harus dicas tentunya, dan bagusnya jam ini tetap punya sensor heart rate yang laporannya komplit bisa dilihat dari aplikasinya kan. Sementara di Vieta Fitme Phantom, Agan gak bakal merasa bosan karena jam ini sudah menyediakan lebih dari 60 watch face yang bisa diterapkan dari aplikasinya. Nah kalau dirasakan dari kenyamanan pakai, saya lebih nyaman menggunakan Z-Blaze Hybrid yang terlihat lebih kalem tentunya dan nyaman untuk penggunaan sehari-hari. Tapi kalau dari sisi fitur dan fungsi, Vieta Fitme Phantom menawarkan lebih banyak, apalagi bisa mengontrol musik yang cocok ketika dipakai olahraga indoor. Nah untuk smartwatch di harga 500 ribuan ini Agan pilih yang mana? Seperti biasa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Tapi kalau untuk Vieta Fitme Phantom nggak cocok untuk digunakan di outdoor, nggak bakal kelihatan nih Gan. Sementara untuk Z-Blaze Hybrid di indoor dan outdoor pun enak banget nih Gan. Oke Gan, jadi itulah 10 gadget yang mungkin saat ini sedang Agan cari. Link pembeliannya seperti biasa ada di deskripsi video. Dan ingat, di Shopee beli elektronik pasti cashback 50% termasuk gratis ongkir ekstra potongan sampai dengan 50 ribu. Nggak cuma smartwatch dan gadget yang baru saya bahas tadi aja, untuk kebutuhan elektronik lain pun di Shopee ada kayak power bank, headset, laptop, aksesoris gaming, sampai dengan kamera digital. Oke Gan, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.